Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Selamat datang kembali di Bicara Astral. Masih bersama kita berdua, gua Reza dan partner gua Aska. Ya, Sekarang kita udah masuk episode episode ke-12 ke-12. Nah, malam ini Minggu malam ya, Cak? Minggu malam. Berarti waktunya kita bahas hal-hal yang tematik. Tematik khusus untuk spot-spot titik-titik angker yang ada di kota Depok. Nah, Iya. Kota pertama yang kita bahas. ya, yang sebelumnya di video sebelumnya kita bahas Jembatan Panus. Sekarang kita juga bahas satu tempat yang udah familiar ya, Cak. Iya, masih di kota Depok. Ya, Spot angker yang sudah cukup fenomenal. ini Banyak dipercaya sebagai tempat yang memang memiliki aura mistis yang kuat ya, Jo, Ya. di kota Depok. Mungkin ini sebenarnya masih nggak jauh nih dari spot yang pertama yang kemarin kita bahas. masih di daerah Depok 2. Depok 2, iya. Kemarin kan Jembatan Panus, ini nggak jauh. Ya cuma sekitar beberapa kilometer Ya, dari benar banget. Jembatan Panus. Ini udah terkenal banget namanya. Boleh langsung disebutin, Jo? Namanya Studio Alam TVRI. Studio Alam TVRI. Ya. Ya, lokasi dari Studio Alam TVRI ini ada di Kecamatan Sukmajaya, Depok ya. Ya, benar banget. Terus kalau yang mungkin belum pernah dengar atau belum tahu, jadi Studio Alam ini bentuknya itu kayak lahan ya, hutan, semi hutan sih ya, Iya. semi hutan, memang hutan buatan. Terus juga ada danau buatan di dalam situ. Ini luasnya itu sekitar 29 hektar. 29 hektar. Luas banget. Ya. Nah, Studio Alam TVRI ini pertama kali dibangun itu di tahun 1981 ya, Jo ya, kalau nggak salah. Dan memang ini waktu itu dibangun untuk kegiatan syuting ya. Iya, diperuntukkan untuk lokasi syuting. Acara-acaranya TVRI ya dulu ya, karena kan dulu kita tahu TV yang pertama kali ada cuma TVRI kan, sebelum ada TV swasta yang lain-lainnya gitu. Ya. Terus apalagi, Jo, kira-kira tentang sejarah singkat dari Studio Alam TVRI ini? Nah, kabarnya tuh sebelum, kan itu hutan ya, tapi ada bangunannya juga. Ada bangunannya, Nah, benar. Bangunan untuk maintenance ya. Ya, nah sebelum bangunan itu tadinya tuh dibangun terus lama terbengkalai. Nah, di situ tuh di bangunan tersebut udah banyak sekali gangguan astral yang dialami oleh orang-orang yang bekerja di situ ataupun kru syuting yang lagi make tempat itu. Kayak pokoknya yang lagi memang ada kepentingan syuting di situ sering atau mengaku suka diganggu ini. Ya contohnya dengan benda-benda yang bisa berpindah dengan sendirinya. Terus juga pintu jendela bergerak sendiri. Terus banyak juga yang cerita sering jatuhnya terjadi kesurupan. Iya. Ya kan, jadi kru-kru yang entah lagi di situ atau mungkin talent-talent yang lagi melakukan proses syuting di situ tuh banyak yang mengalami kesurupan. Iya, benar banget. Karena di sini ya selain satu, apalagi kan sekarang udah nggak dipakai lagi kan. Iya. Jadi dulu itu memang waktu masih dipakai aja udah angker. Udah banyak cerita nih yang kayak gitu, entah kesurupan, entah ngelihat penampakan atau benda-benda gerak lainnya kayak gitu. Nah, apalagi ini udah stop dipakai itu dari tahun 98 kalau nggak salah. Yeah. Kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah tahun 98, pokoknya sebelum tahun 2000 itu udah nggak dipakai. Berarti udah sekitar terhitung udah lama banget. 98 berarti 22 tahun. Iya, 22 tahun. 22 tahun nggak kepake. Ya nambah berarti otomatis makhluknya. Rumah aja kosong 40 hari udah yang ngisi. Iya, itu 22 tahun, lahan seluas 29 hektar, bayangin. Gak kebayang sih. Ada hutannya, ada danaunya. Tuh. Nah, bicara soal danau nih, gue jadi inget nih. Jadi
ada orang yang bisa nerawang ceritanya waktu itu dia menuturkan kalau misalkan di danau buatan yang ada di Studio Alam TVRI itu ada semacam kerajaan gaib. Kerajaan gaib itu ya seperti selayaknya kerajaan-kerajaan yang mungkin ada di imajinasi kita ya. Ada prajuritnya, ada rajanya, ada apa sih namanya ya, mungkin abdi-abdi dalam kerajaannya gitu. Nah, cuma yang membedakannya dengan kerajaan manusia yang sering kita pelajari gitu, kerajaan ini dihuni oleh makhluk setengah kadal, setengah manusia. Wow. Jadi kalau yang prajuritnya itu badannya manusia, kepalanya kadal atau biawak, gua nggak ngerti, pokoknya semacam itu, reptil kayak gitu. Nah, tapi kalau rajanya ini kebalik, rajanya kepalanya manusia, badannya kadal. Kebalik nih, ke prajuritnya atau bala tentara perangnya nih wujudnya kayak gitu. Ini berarti kategorinya siluman berarti ya? Siluman, iya. Iya, siluman tuh. Nah, terus selain itu juga sosok-sosok lain yang ada di situ tuh yang banyak hantu-hantu anak kecil. Yang dominan ya, Pak. Dominan anak kecil aja ya. Gitu. Terus apa sih yang paling urban legend? Kita pernah sebut nih. Iya, hantunya. Di episode berapa ya? Episode awal masih sama Rudy tuh. Iya. Di situ tuh di Studio Alam TVRI itu udah legend banget sih sama sosok ini. Sosok ini yang paling punya power lah istilahnya di situ. Sosok ini bernama Marni. Iya. Hantu Marni. Iya. Gimana tuh ceritanya Marni sendiri? Nah, jadi Marni itu sendiri konon katanya adalah seorang sinden. Sinden yang cantik. Ya, cantik lah, masyhur lah. Pada zamannya. Wahai. Pada zamannya. Jadi karena zaman dulu ya, apa sih, kayak antar sinden tuh saing-saingan, kompetitor lah. Iya, nggak mau kalah sama sinden lainnya. Nah, zaman dulu kan black magic tuh kental banget kan, Cak. Sekarang sih. Iya. Nah, si sosok Marni ini meninggalnya karena black magic itu sendiri. Oke, iya, benar. Jadi memang karena istilahnya diteluh lah ya, bisa dikatakan kayak gitu ya, diteluh. Nah, gue juga dengar cerita sosok Marni ini meninggal karena diteluh oleh sesama sinden. Iya. Bener gak sih? Iya, benar. Iya, sesama sinden juga. Iya, nggak suka. Karena dengki-dengkian nih, iri-irian. Terus ya udah, mungkin si Marni ini lebih gimana gitu, lebih punya aura yang bagus. Tapi memang kisahnya Marni ini semasa hidup, selama dia menjalani profesi sebagai sinden, itu dia memang melakukan ritual-ritual tertentu, Jo. Jadi ritual ya untuk menambah auranya supaya dilihatnya itu lebih menarik, enak. Iya, lebih menarik orang yang menonton dia gitu kan. Karena kan dulu yang namanya sinden itu kayak seperti primadona mungkin ya, kayak diva kalau sekarang. Iya, benar banget. Jadi kalau ada acara-acara tuh ya sinden yang dipanggil lah. Itu jadi, nah kebetulan juga Marni ini dulu meninggalnya memang deket sehabis mengisi acara di dekat Studio Alam TVRI ini. Iya, bener gak sih? Makanya akhirnya residual energinya atau korinnya bergentayangan di area Studio Alam TVRI dan memang menetap di situ sampai sekarang. Gitu. Terus yang pernah gue bilang ya, Jo ya. Jadi kalau misalkan semasa hidup kita itu lebih dominan berbuat yang tidak baik gitu, tidak sesuai agama, jadi korin negatifnya yang aktif. Iya. Mempresentasikannya seperti itu ya. Dengan wujud yang nggak enak dilihat gitulah istilahnya. Bener banget. Gitu. Nah, sosok Marni ini juga udah banyak yang melihat gitu, yang mengakui tentang keberadaannya, memang ada, eksistensinya tuh memang ada di situ. Sosoknya gimana sih, Pak? Kalau boleh tahu? Ya, yang banyak diceritain sama orang-orang itu sosok Marni itu sosok sinden cantik dengan berpakaian kebaya warna merah marun, terus memakai bawahan kain batik. Rambutnya nggak panjang banget sih sebenarnya. Rambutnya nggak panjang banget, terus mukanya tuh nyerem.
mukanya nyeremin. Iya, karena pernah ada juga salah satu ini ya vlogger apa sih nyebutnya. Pokoknya salah satu channel YouTube. Oh iya. Yang mengulas tentang sosok Marni ini, dan memang dia mengaku tuh ketemu Marni bahkan masuk ke dalam mobilnya. Wow. Masuk di dalam mobilnya tuh, mobilnya si siapa namanya? Yang mengulas itu. Yang mengulas itu gitu. Terus ya udah akhirnya dia nanya kan, komunikasi kenapa ada di situ, terus meninggalnya kenapa, ya dari situ tergali informasi yang tadi sebelumnya udah gue jelasin. Iya. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, di studio Alam TVRI juga yang nggak hanya sosok Marni aja sih, banyak sih Pak. Kalau bisa dibilang ya. Pasti banyak. Nah, salah satu penuturannya tuh dari tukang ojek yang ada di daerah studio Alam lah. Ojek mangkal apa ojek online? Dulu ojek mangkal mungkin. Opang. Yeah. Nah, jadi menurut penuturannya kayak misalkan ada orang yang mau numpang ojek, udah numpang dikasih tumpangan, nanti di tengah jalan tiba-tiba ngilang. Oh ya kayak gitu sering lah ya. Sering. Sebenarnya di mana-mana itu sering kejadian. Ya tukang ojek digangguin tuh pasti dapat orderan. Bahkan yang online juga nggak ini ya. Sekarang udah banyak orderan fiktif. Itu yang kayak kemarin viral tuh, yang dari Bandung ke Subang. Wah itu. Tapi itu kejadian udah lama, cuma baru viral sekarang kan. Terus juga ini Pak kayak order ya nggak order buat motor aja kayak makanan. Iya. Terus lu pernah denger nggak sih cerita yang itu juga supir taksi di UI? Iya itu yang dia nganterin cewek ke daerah Bintaro, daerah Serpong gitu. Oh iya. Iya gak sih? Iya. Sampai rumahnya si mbak-mbak yang dia angkut itu masuk dalam rumah, bentar ya Pak mau. Ya disuruh nunggu dulu ya. Nunggu 1 jam nggak keluar. Akhirnya supir taksinya ngetok nih rumahnya. Tokan ibunya keluar. Bu maaf tadi anaknya naik taksi saya belum bayar. Anak saya yang mana ya Pak? Iya anak perempuan ibu. Tadi dia masuk kok, cuma udah 1 jam nggak keluar. Anak saya udah meninggal 14 hari yang lalu. Tuh udah sudah energi lagi balik lagi. Terus sama juga nih kayak gini nih kan, yang di mana namanya jembatan Paris. Studio Alam TVRI. Ojek dapat orderan, tapi ini opang ya bukan online. Iya. Angkut mbak atau siapa nih? Cewek. Iya kebanyakan cewek. Iya kebanyakan cewek. Seringnya cewek diangkut tujuannya kemana atau tiba-tiba hilang. Wah sian sih. Ya kita sendiri sih belum pernah kesana ya. Mau kesana? Ya kita kayaknya sih emang ada rencana. Ada rencana mungkin kalau yang bosen ngelihat kita cuma duduk manis di sini. Kita sih emang udah ada rencana nih mau masih dalam City Series Kota Depok. Jadi memang nanti ada cerita yang bakal kita ceritakan langsung di TKP. Wah, gimana tuh? Aduh. Pokoknya ya makanya di-subscribe. Ya, harus ditunggu sih buat konten-konten yang selanjutnya. Pokoknya nanti bakal ada episode penelusuran di salah satu spot angker yang ada di Depok. Masih dalam rangkaian City Series. Bener banget. Gitu. Kayaknya buat Studio Alam TVRI. Ya pokoknya intinya gitu. Yang pertama kita ulas lagi ya. Rekap lagi. Yang pertama sosok yang paling terkenal itu Marni, hantu Marni, hantu sinden dengan wujud yang ya seperti layaknya sinden, berbaju merah, berkain batik. Terus sosok yang kedua itu yang kerajaan gaib yang tadi gue bilang, yang di danau buatan itu dihuni sama siluman kadal ya, kita bilang siluman kadal aja ya, biar gampang. Terus sosok anak kecil banyak banget gitu. Ini presentasinya mungkin seperti tuyul. Iya, dengan bola mata yang hitam. Putih kan? Bola matanya hitam, kepalanya botak, pucat. Terus habis itu sosok apa lagi sih? Iya, mungkin itu yang paling terkenal itu ya. Iya, yang paling terkenal itu yang paling sering banyak dilihat sama yang pernah atau melakukan kegiatan di Studio Alam TVRI itu. Gitu. Kayaknya kalau buat yang syuting itu udah paham lah ya. Iya. Udah banyak gangguan gitu. Kesurupan juga. Iya. Masal ya? Masal. Soalnya lebih dari 1 orang. Terus yang apa tuh namanya tuh yang kru film
acara keramat atau apa gitu gue lupa. Itu kan yang namanya kalau penelusuran otomatis ada tim apa namanya tuh yang survei. Tim survei yang datang duluan kan ke lokasi. Dia foto cepet lokasinya. Nah, terus habis itu kan dikasih ke tim kan. Kasih ke timnya. Nah, salah satu timnya ini tuh ada kayak sebutlah orang pintar lah. Bisa. Orang pintarnya ini. Nah, dia itu belum pernah ke Studio Alam, terus baca atau nonton tentang Studio Alam TVRI itu belum pernah juga gitu. Terus dikasih lah foto lokasi Studio Alam ini ke orang pintar itu sama si kru. Pak, coba ini di lokasi ini berdasarkan foto yang udah kita ambil ada sosok apa kira-kira di sana. Dia langsung ngomong kayak gini. Dia nggak ngomong ada cewek, ada apa. Dia langsung nyebut spesifik. Ini yang saya lihat ada semacam sinden. Wah. Berdasarkan foto yang dikasih sama tim survei, dia lihat, dia sebut tuh langsung. Wah, ada sinden nih kalau di sana. Semacam sinden. Ditanya lagi nih sama krunya yang lain. Namanya siapa, Pak? Dia ngomong. Namanya inisial M. Wah, bener kan? Berarti yang legendnya ada emang yang paling terkenal banget itu sosok Marni. Kalau misalkan yang ini pasti ciri apa identiknya gitu ya. Studio Alam itu identiknya dengan si hantu Marni ini. Gitu. Ada lagi mungkin? Ya cukup deh Pak. Kayaknya memang cuma itu ya. Yang tadi sosok yang udah kita jelasin tentang Studio Alam TVRI ini. Ya kurang lebihnya sekian. Seperti itu. Ya mungkin kalau misalkan yang pernah punya pengalaman dengan Studio Alam TVRI atau spot-spot angker lain yang ada di Kota Depok, bisa banget di-sharing ke kita aja ya. Emailin aja gitu, atau mau cerita langsung ke sini juga boleh. Nanti email kita undang ke studio. Seru sih Pak kayaknya ngundang narasumber langsung duduk biar di punya teman baru ya. Punya teman baru, punya referensi baru. Oke. Mungkin sekian kali ya untuk episode ke-12 kali ini tentang spot angker Studio Alam TVRI Depok. Itu kita akhiri, dan jangan lupa sebelum kita akhiri biasanya Bejo selalu mengingatkan tidak pernah bosan dan untuk kalian yang udah subscribe jangan lupa di like, di komen, dan di share. Ntar kalau udah di share, temen yang belum tahu konten kita bisa di subscribe. Iya, bisa di informasikan juga supaya informasi yang kalian dapat, teman kalian juga bisa dapat. Jangan lupa juga kita ada di Spotify, YouTube. Kalau untuk yang ingin dengar audionya aja bisa ke Spotify. Terus jadwal update setiap hari Kamis malam dan Jumat malam dan Minggu malam. Tuh kalau yang tadi gue bilang kita mau ada rencana. Doain aja semoga ada jalan dan peralatannya. Ya itulah. Ya udah, kita akhiri aja ya. Oke, sekian untuk episode ke-12 kali ini. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Gua Aska undur diri. Gua Reza pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bicara asal.